Maka kalau dia sudah sampai kepada bahwa perbuatannya menjadi zikir, perkataan menjadi zikir, dan perasaan menjadi zikir, yang dia pandang situasi apapun, suasana apapun yang dia lihat, yang dia rasakan, suasana zikir, maka zikir dalam sholat itu menggabungkan pengakuan bahwa yang diingat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata li dzikri. Puji syukur kepada Allah atas segala semua titipan yang Allah titipkan buat kita, nikmat rahmat, cucuran karunia-Nya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, di mana saja berada, kita ketemu lagi malam hari ini. Kita akan mengkaji zikir meliputi perkataan, perbuatan, dan perasaan. Berangkat dari firman Allah yang saya baca tadi di mukadimah,
dalam surah Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Allah berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini sebagai pembukaan kaji kita malam hari ini. Semoga Allah memberikan pemahaman dan kesadaran pada jiwa kita bahwa zikir itu meliputi segala perkataan, perbuatan, dan perasaan. Artinya, perkataan yang baik itu, apalagi dalam memuji Allah, itu termasuk zikir. Berdakwah itu zikir. Kemudian perbuatan yang baik itu zikir. Dan rasa yang baik, rasa yang merasakan kenikmatan bersama Allah, itu zikir. Maka surat Toha ayat 14 ini sebagai ketegasan Allah kepada manusia, pernyataan sombongnya Allah. Allah sombong itu wajar, karena Dia yang punya segalanya. Kalau kita sombong, apa yang mau disombongin? Innani anallah. Kalau ibaratnya kalau kita ngomong sama kita, aku ini Allah, gak percaya lagi, gitu. Tafsiran kitanya begitu, ketegasan. Bahasa manusianya, nggak ada Tuhan selain aku. Mau mana lagi kau akan mencari Tuhan? Kalau kau sudah mengakui, seakan-akan begitu Allah, mengakui bahwa aku ini adalah Allah sebagai Tuhanmu, dan nggak ada Tuhan lain kecuali aku. Udah, sekarang dirikan sholat. Wa aqimus sholata li dzikri. Segerakan, dirikan sholat. Untuk apa sholat itu? Li dzikri, agar kau mengingat aku. Maka dikatakan bahwa sholat itu mengandungi perbuatan anggota zahir, perkataan yang dilapaskan, dan penyertaan disertakan hati yang benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh jiwa raga. Walaupun dalam prakteknya rada-rada berat sebenarnya, tapi mau tidak mau kita harus belajar. Kalau kita nggak belajar, nggak terus kita pelajari, nggak kita pahami, gimana kita akan mendapatkan bahwa sholat dan zikir itu sepenuh merasakan jiwa dan raga kita benar-benar menghadap kepada Allah. Jadi artinya jangan pantang menyerah, jangan putus asa, tetap saja zikir, tetap saja sholat, sampai Allah memperlihatkan, mengenalkan dirinya kepada diri kita.
Karena Allah juga yang memberikan hidayah itu, bukan kekuatan kemampuan kita. Kadang ada orang berpikir, ngapain aku sholat nggak bisa kusuk gitu. Kapan mau kusuk kalau nggak sholat? Kapan mau rasakan kenikmatan dalam berzikir kalau nggak zikir-zikir? Zikir saja terus sampai Allah mengantarkan kenikmatan ke dalam hati, jiwa kita, diri kita itu dalam berzikir kepada Allah. Maka berzikir kepada Allah melalui sholat itu merupakan zikir yang paling sempurna. Saya pernah mengatakan begini, ruhnya sholat itu ya zikir. Ruhnya zikir itu mi'raj. Ruhnya mi'raj itu mahabbah. Kalau udah bertemu mi'raj kan mahabbah. Apa dalilnya itu? Ya jelas. Tadi sudah kita ucapkan itu dalilnya surat Toha ayat 14, bahwa ruh salat itu adalah zikir. Wa aqimus sholata li zikri, itu ruhnya. Lantas dikatakan ruh zikir itu adalah mi'raj, bahwa salat itu as-sholatu mi'rajul mu'min. Bahwa salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Lantas dikatakan ruhnya mi'raj itu mahabbah, karena ketika kalau kita mengambil iktibar dari peristiwa Isra Mi'raj dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertemu kepada Allah, berdialog. Kalau udah bertemu itu kan timbul mahabbah. Kalau udah merasakan kebersamaan Allah, muraqabah, maka timbullah mahabbah, cinta kasih. Karena diliputi dengan sifatnya Allah Rahman, Rahim. Itu dia dalilnya. Semoga kita akan mencapai itu semua ya. Penting kita terus belajar, istiqomah, terus benar-benar terus istiqomah dan sabar tekun agar sampai mencapai kepada ruh-ruhnya ibadah itu tadi, sampai kepada mahabbatullah. Baik. Kalaulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat merupakan zikir yang paling sempurna, maka kita nantinya akan mendapatkan bahwa perbuatan itu menjadi zikir, perkataan menjadi zikir, dan perasaan menjadi zikir. Itu yang di awal tadi Abah ucapkan itu. Nah, perbuatan menjadi zikir, perkataan menjadi zikir, dan perasaan menjadi zikir ini tidak akan didapatkan kalau kita menganggap sholat itu hanya sekedar kewajiban. Maka kata Imam Hasan, Syekh Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, orang ibadah sholat itu ada 3 macam. Pertama karena kewajiban, kedua karena takut, ketiga karena kebutuhan. Kita sendirilah yang tahu itu, kita posisi yang mana. Sarannya usahakanlah bahwa ibadah atau sholat khususnya kita jadikan bahwa itu adalah kebutuhan kita. Gak makan lapar, gak tidur ngantuk, maka tidur supaya tidak ngantuk, maka makan supaya tidak lapar.
Haus, minum, maka minum supaya tidak haus. Jadi kalau orang yang menganggap bahwa sholat, zikir, ibadah itu adalah kebutuhan, kalau satu saja dia tinggal, merasa ada yang kurang dalam dirinya. Baik. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, sekalian yang ada ini berada dalam suasana zikir, apalagi setelah sholat dia terus melaksanakan zikir kolbu, betul-betul dia merasakan dalam zikirnya itu, merasakan kenikmatan dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang sampailah dia, apa yang dia pandang, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, semuanya mawujud, adanya Allah, karena Allah itu meliputi sekalian alam. Itu kalau bahasa tasawufnya, orang yang sudah sampai di sini itu dia sudah masuk ke dalam suhudul wahda fil kasra, pandang tuju yang satu kepada yang banyak, wasuduhul kasra fil wahda, pandang yang banyak kepada yang satu. Tahap ketiga, suhudul wahda fil wahdah, pandang yang satu kepada yang satu. Tahap ketiga, tahap keempat, suhudul ahad fi ahad, pandang yang esa kepada yang esa. Dan itu juga makna zikir yang kita selalu ucapkan setiap hari. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau dia sudah sampai kepada bahwa perbuatannya menjadi zikir, perkataan menjadi zikir, dan perasaan menjadi zikir, yang dia pandang situasi apapun, suasana apapun yang dia lihat, yang dia rasakan, suasana zikir, maka zikir dalam sholat itu menggabungkan pengakuan bahwa yang diingat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang dia sembah, bahwa sholat atau menyembah Allah adalah dengan perkataan, perbuatan, dan perasaan. Maka timbullah kehati-hatian dalam hidupnya, dalam berkata, dalam menimbulkan suasana rasa, sudah berhati-hati. Orang ghibah dia senyum karena dia pandang itu bahwa dari Allah. Dan dia sendiri pun tak pernah menggibah, perkataannya selalu baik-baik saja. Mau dilempar batu dia senyum, lempar kotoran dia senyum, bahwa dia anggap itu adalah ujian dari Tuhan. Gak terus terlalu
terpancing, marah-marah gitu. Ya, semua itu perlu latihan. Tidak mudah, tapi perlu latihan. Perlu dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Bahwa apa saja yang dilakukannya adalah karena mentaati Allah dan karena ingat kepada Allah. Selalu saja melakukan hal-hal yang baik, sekecil apapun dia lakukan. Ketika dia melihat lautan, dia ucapkan subhanallah. Dia masuk ke dalam lautan itu. Dia mandi menggunakan air laut itu. Dia bersihkan dirinya di dalam lautan itu. Kemudian dia sholat sunat di dekat lautan itu. Melihat gunung dia subhanallah. Melihat langit dia subhanallah. Selalu dia mengingat-ingat kesalahan-kesalahannya yang pernah dia lakukannya, dan selalu mengingat kebaikan orang lain. Maka bisa dikatakan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, serta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir yang di dalam sholat itu menjadi induk kepada zikir-zikir di luar sholat. Itu. Induknya itu ya di sholat. Karena sholat itu wasolah, lekat melekat. Lekat kepada siapa? Hamba kepada Tuhannya. Lengket. Gak mau dipisahkan dia. Pokoknya bercinta aja dia sama Tuhan. Kalau ingat Allah, matanya selalu, air mata selalu keluar. Hatinya merasakan hibah, rasa rindunya yang sangat mendalam. Keluarlah puisi-puisi tentang Tuhan yang keluar dari kalam lisannya. Jadi kalau orang yang sudah sampai mahabbatullah itu suka berpuisi, sama kayak kita nih kalau lagi bercinta, ya kan. Kalau jatuh cinta puisi buat lagu, ya kan. Ada aja tuh orang lagi putus cinta, lagi jatuh cinta nyanyi, putus cinta nyanyi, patah hati nyanyi, kayak India. Kola bulan, kola bintang. Kalau dia bulan, dia bintang, kau siapanya? Aku awannya, ya. Kalau kau bajunya, aku kancingnya, gitu. Jadi apalagi kepada Allah. Tiada yang kulihat, hanya Dia yang terpandang. Di dalam aku, di dalam keramaian, aku selalu melihatnya. Mau makan, teringat padamu. Mau minum, teringat padamu. Mau apa pun teringat padamu. Kekasihku. Oh, itu lagu Epita Mala itu.
Tapi cocok juga itu kalau kita alihkan kepada untuk menuju kepada Allah. Mau makan teringat padamu. Ya nggak usah nyengir-nyengir ya di balik layar ya. Tenang aja. Jangan cengar-cengir. Maka ulangi zikir yang di dalam sholat itu menjadi induk kepada zikir di luar sholat. Itu dia. Kalau mau melihat Allah, sholat. Tekun. Benar-benar kita meresapi dan terus belajar. Itu tadi yang Abah bilang, jangan nunggu kusuk. Gimana? Aku nggak sholat lah kalau nggak bisa kusuk-kusuk. Kapan kita mau kusuk kalau nggak sholat? Jadi siapa bilang orang yang sudah sampai ma'rifat itu meninggalkan sholat? Justru sholatnya makin kencang, bahkan setiap saat dia sholat. Dari dulu tuh memang orang tasawuf itu fitnah itu. Jangan belajar tarekat. Nanti kalau udah sampai ma'rifat ninggalkan syariat. Gitu. Itu saya lupa. Meninggalkan sholat itu, lepas dari sholat, setiap perkataannya zikir, setiap apa yang dia lihat zikir, setiap apa yang dipikirkan zikir, apa yang dirasa zikir, itulah sholat. Perkataan yang baik-baik diucapkan karena Allah adalah zikir. Macam kita nasihatin, enggak pun melalui lisan, melalui tulisan, melalui status di TikTok, ya kan? Melalui status di WA. Itu zikir. Perkataannya atau tulisannya. Yang baik-baik zikir dia kepada Allah. Itu artinya dia zikir kepada Allah. Artinya hakikatnya Allah sedang menyuruh kita menggerakkan tangan kita untuk menulis yang baik, menggerakkan lisan kita untuk berkata yang baik-baik. Semangat kali ya Bah malam ini. Semangat lah malam minggu. Malam minggu itu harus semangat. Nasihat menasihati karena Allah itu adalah zikir. Saling menasihati zikir. Itu zikir. Menyeruh manusia saudara kita ke jalan Allah itu zikir. Memberikan contoh minimal di keluarga. Kadang-kadang kita sulit untuk menyuruh anak untuk sholat. Contoh. Ya kadang-kadang jangan nyuruh anaknya sholat, dia tak sholat, malah nonton sinetron Indosiar, perahu di balik layar gitu. Nyuruh anaknya maghrib, dia nonton sinetron, bapaknya nonton bola. Gimana anak mau ngikut? Kita berikan contoh dulu, kita dulu yang melakukan, anak melihat. Nah sekurang-kurangnya di dalam keluarga. Nah, semua yang Abah sebutkan tadi itu adalah merupakan zikir perkataan. Nah, bagaimana dengan zikir perbuatan itu? Zikir perbuatan itu meliputi segala bentuk amalan dan kelakuan pola yang sesuai dengan syarak.
demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita berdiri itu zikir. Dalam sholat kita ruku itu zikir. Dalam sholat kita sujud itu zikir. Mengerjakan pekerjaan yang halal karena Allah, karena dia mematuhi peraturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu juga zikir. Mencari nafkah untuk keluarga, zikir. Kan baik mencari nafkah. Misal kita jalan-jalan, kita melihat ada batu kerikil di tengah jalan itu, kita singkirkan itu batu itu. Nongkrong kita di situ, nggak lama ada anak muda naik motor, pas lewat pas di yang tempat posisi batu yang kita singkirkan tadi itu. Artinya Allah tuh sedang menyuruh kita, itu zikir juga itu, untuk menyingkirkan batu, untuk menyelamatkan saudara kita, orang lain. Tapi jangan ada perasaan untung ada aku, kalau nggak ada aku jatuh kawan. Untung ada aku, jangan adakan akunya diri kita ini. Ucapkan aja alhamdulillah. Karena apa? Terjebak kita nanti dalam kesombongan, menganggap bahwa itu adalah diri kita yang bekerja, yang bergerak, padahal Allah yang menyuruh kita hakikatnya itu untuk menggeserkan batu, menyingkirkan batu di jalan. Kita yang menahan seluruh anggota badan kita, menahan lidah, hati dari perbuatan maksiat, itu sebenarnya juga zikir. Segala perbuatan yang mengharapkan ridho Allah, karena Allah, itu zikir. Nah, maka teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, zikir itu adalah mengingat Allah sebaik-baiknya dan berusaha untuk seikhlas mungkin. Karena memang kalau nggak ikhlas ini, kita nggak akan bisa betul-betul sampai merasakan zikir itu. Nggak akan. Betul-betul dia mencapai, masuk ke dalam keikhlasan. Plongan, lepas saja. Apapun yang dilihat dalam zikir itu tak peduli, apapun yang menggoda tak peduli, ikhlas. Mau ada tikus, mau ada ular, mau ada kodok, mau ada kucing di depan lagi zikir, mau ada suara televisi kuat-kuat, nggak peduli dia. Kenapa? Tujuannya Allah. Nggak terus emosi, lagi zikir sholat, anaknya menghidupkan ataupun suami istrinya menghidupkan radio kuat-kuat, tape atau televisi kuat-kuat, emosi, marah, terpancing. Mungkin kita menuju kepada Allah, kalau udah dia betul-betul ikhlas, nggak akan dia dengar lagi itu. Mau kuat sekuat-kuat apapun suara itu. Kenapa? Tujuannya Allah. Dia ikhlas, mau dihantam, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, lepas. Dan ada satu riwayat begini, saya lupa bunyi hadisnya, cuman bahasa Indonesia, bahasa Latinnya begini, katanya sih hadis itu. Yang tahu nanti tolong disampaikan.
petir itu dia nggak segan kepada orang mukmin, bisa menyambar orang-orang manusia dan orang mukmin. Tapi petir itu segan dan tidak mau menyambar manusia, hamba Allah yang selalu berzikir kepadanya. Bukan kadang-kadang kan nggak ada petir, waduh, gitu, tutup telinga kan, dia nggak boleh itu, tutup telinga langsung zikir Allahu Akbar gitu. Dan memang sesuai dengan kalau hatinya sudah terbiasa berzikir itu, ada dia terkejut, tersandung batu, ada petir yang mengejutkan dia, pasti ucapannya itu keluar itu Allah gitu. Nggak dasar setan gitu, enggak. Petir kok dibilang setan? Nggak aduh gitu, tersandung batu kakinya aduh gitu. Kalau udah terbiasa hatinya dia selalu berzikir kepada Allah, setiap yang mengejutkan dia keluar itu dari lisannya Allah gitu, nama Allah yang disebutkan Allah, astagfirullah, masya Allah. Maka kalau hari ini kita yang hati kita terus berzikir mengingat Allah sampai insya Allah sakaratul maut pun, dia akan terus diakhiri dengan akhir hayatnya, diantarkan sambil keluar roh dari tubuhnya, dia akan terus menyebut nama Allah. Kadang subhanallah, kadang Allah, kadang la ilaha illallah, nggak ada yang lain itu ucapannya. Dia nggak teringat lagi dengan yang lain, membagi warisan-warisan sini patro sini, iem sini, bapak mau pesen warisan, nanti kalau bapak udah pergi jangan berantem ya. Itu yang sebelah rumah tuh yang 3 pintu ruko itu jangan dijual. Kenapa? Itu punya Cina, bukan punya kita. Ya. Nggak ada pesan-pesan begitu. Dia tetap terus berzikir kepada Allah. Karena sudah hari ini nggak ada waktu dalam keadaan sehat sebelum sakaratul maut. Dia terus membiasakan zikir kepada Allah. Kan banyak kisahnya itu kan ulama-ulama kita. Seperti ya Allah yarham guru kita Kiai Muhammad Arifin Ilham, di akhir hayat beliau selalu mengucapkan nama Allah. Semoga kita bisa seperti itu ya. Sambil keluar roh dari badan, lisan kita berzikir kepada Allah. Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, atau lisannya membaca ayat-ayat Allah. Dan itu banyak kisah-kisah yang real yang dialami oleh saudara-saudara kita, para ulama kita, para mujahid-mujahid kita. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma awina alaina bi syakaratil maut. Melihat apapun jadi zikir, mengingat melihat matahari, bulan, bintang, lautan, mengenang ketika dia melihat langit, gunung, laut, bintang, bumi, terus dia teringat mengenang kebesaran Allah, itu zikir. Melihat aurat bisa jadi zikir. Langsung dia balikan matanya sambil ucapkan astagfirullah. Dia tutup mata dengan jarinya, tapi nggak dibuka pula, udah ditutup. Memang nutup tapi jarinya terbuka, terlihat sama aja. Teringat dia kata gurunya, kata guruku dulu,
Kalau nggak kedip, rezeki Pak. Kalau udah kedip berdosa. Ngucapnya astagfirullah juga, tapi manteng aja matanya. Sallu ala Muhammad. Mbah, selawat itu zikir, termasuk zikir atau tidak? Zikir. Selawat itu termasuk zikir. Jadi jangan dibedakan. Selawat itu zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada nama Allah di situ. Ya Allah, kan zikir itu. Dia mohonkan untuk kesejahteraan untuk Rasulullah SAW. Artinya dua di situ. Dia ingat kepada Allah dan dia ingat kepada Rasulullah SAW. Jadi selawat itu termasuk zikir. Di sholat juga ada sholawat. Bahkan sholat kita kalau nggak ada sholawat itu nggak nyampe kepada Allah, gantung. Baik. Ada namanya zikir daim. Nah, itu sering kita dengar kalimat itu. Zikir yang berkekalan, ingat yang berkekalan, yang tidak pernah putus. Dia selalu ingat kepada Allah. Zikir daim atau sholatul daim, yang terus menerus. Setiap tarikan hembusan napasnya, dia selalu ingat kepada Allah. Allah. Dan sebenarnya nyawa, napas, ruh itu nggak pernah berhenti berzikir selalu. Kenapa kita nggak mendengar, nggak merasakan itu? Karena terhijab hati kita, terhijab oleh banyaknya kotoran-kotoran yang sudah menumpuk dalam hati kita, sehingga kita nggak mendengar dan nggak merasakan suara zikir ruh itu berzikir kepada Allah. Sebenarnya nyawa itu selalu berzikir 24 jam. Kita nggak mendengar. Itu makanya ada namanya kita diharuskan untuk zikir kolbu, supaya nyambung, membersihkan, supaya terdengar, supaya connect. Ruh itu berzikir, kita dengar ruh itu berzikir. Oh, dalam kali, iya. Udah nggak ke situ kita ya. Cuma itu garis besarnya begitu. Kenapa kita nggak mendengar? Ya karena kita masih terhijab, karena banyaknya najis-najis dalam hati kita, sehingga kita nggak ngerasain, nggak merasa, nggak mendengar bahwa ruh itu berzikir kepada Tuhan. Jadi yang zikir daim itu ya ruh, ya zikir yang berkekalan, yang selalu mengingat Allah. Walaupun zikir daim ini sulit kita untuk memperoleh itu, tapi kita harus latih. Bagaimana kita mau memperoleh itu kalau kita nggak latih? Terus latih. Latih terus. Latih pertama itu menyatukan, menyamakan tarikan kita tuh, tarikan nafas itu keluar Allah, atau melatih terus begitu Allah, 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 atau samakan dengan detakan jantung, Allah, 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 Allah. Detakan urat nadi, Allah, 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 Allah.
Itu zikir Allah tuh cuci darah itu. Untuk cuci darah. Karena darah kita ini kan terlalu banyak udah dialirin oleh setan-setan dan jin-jin. Banyak kotoran-kotoran yang mungkin kita selama ini memakan makanan yang haram, yang kita sengaja atau tidak sengaja. Itu darah ngalir ke darah. Maka kata Rasulullah, salah satu tempat-tempat jin itu ada 7, salah satunya tuh di aliran darah itu, di kuku itu kan tempat jin itu, di tenggorokan, di hidung, di telinga, di pusat, di kelamin, di darah. Nah, bagaimana untuk memperoleh zikir daim itu? Kalau dalam tasawufnya, ini sebagai kabar saja ya, sebagai gambaran garis besarnya saja, dia harus tahu dan mempelajari. Pertama, dia harus berguru, ada guru yang membimbingnya, dia akan mencapai diajari, ditalkinkan oleh gurunya, yaitu zikir nafi isbat namanya. Apa nafi isbat itu? Kalimat la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ini udah pernah kita bahas. Udah saya masukkan di YouTube atau belum? Apa makna la ilaha illallah itu? Di mana apanya? Lah tarikannya di mana, itu udah pernah kita bahas. Buat nanti kalau yang belum, cari di channel YouTube saya. Kenapa zikir yang seperti ini memberi kesan, menguatkan rasa kecintaan, rasa mahabbah, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka kesadaran-kesadaran, kesadaran bahwa dirinya bersama Allah. Jadi jangan salah paham ya, zikir nafi isbat itu bukan kita untuk menjadi Tuhan. Manusia itu tetap manusia, Allah tetap Allah. Zikir la ilaha illallah menjadi jalan kepada zikir dalam bentuk mentaati peraturan Allah. Tiada sedikit pun dia lupa kepada Allah. Itu maka perlu dilakukan zikir. Pertama secara sebutan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk memudahkan zikir secara amalan yang ditalkinkan oleh gurunya, untuk memudahkan kita. Tapi enggak asal ucap saja, bukan hanya sekedar diucap, tapi harus ada makom-makom yang diberitahu oleh gurunya itu masing-masing, supaya berhasil dia dalam zikir berkekalan. Itu zikir daim tadi. Nah, zikir ini juga tidak bisa dipaksa-paksa. Dia harus dalam zikir kepada Allah itu dilakukan menurut kadar kemampuan kita. Jangan dipaksa sampai rontok rambut. Ada yang begitu tuh, zikir dipaksa-paksa sampai rontok rambutnya, guguran. Jangan, kemampuan saja, menurut kemampuan kita masing-masing, kadar kemampuan kita. Lantas apa zikir yang baik itu? Itu tadi kata Rasulullah, apa? Zikir baik-baik zikir itu nafi isbat itu afdalu zikri, kata Rasulullah. Sebaik-baik berzikir, sebaik-baik mengingat adalah la ilaha illallah. Firman Allahnya, fa'lam annahu
la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya dia la ilaha illallah. Biasakan tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka teman-teman sekalian, orang yang tidak pernah berzikir itu, kalau kita tidak pernah berzikir selama hidup kita, keras hati kita, dan itu pasti, dan pasti kuat dikuasai oleh syaitan, hawa nafsu dunia, yang kadang berzikir saja pun masih dikuasai, apalagi tak pernah berzikir. Karena hati kita ini seperti cermin. Cermin tuh kalau nggak dilap, makin lama makin banyak debu, makin tebal, makin berkarat. Fata morgana dunia dan karatnya hawa nafsu membaluti hati, sehingga nggak bisa lagi diingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan, nasihat tidak lagi diterima oleh hatinya. Jadi kalau bagi kita yang hari ini mudah-mudahan masih punya kesadaran, insya Allah, mari kita paksa diri kita, paksa untuk berzikir sebelum terlambat. Walaupun masih zikir tahapnya masih dengan lidah, nggak apa-apa, lakukan saja. Nanti terus makin lama belajar sampai ke zikir kolbu, zikir jiwa, sampai zikir perbuatan. Nggak apa-apa, belum khusyuk, terus saja berzikir, paksa. Pasti Allah ada nilai, tak mungkin tak ada nilai. Allah sudah katakan itu, fazkurni azkurkum. Kurang yakin lagi kita kepada Allah. Kalau kau ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Artinya, ketika kita masih mau berzikir baik dengan lisan kita, hati kita, jiwa dan raga kita, itu artinya Allah sedang berzikir mengingat kita itu. Tapi kalau kita nggak pernah berzikir kepada Allah, artinya Allah nggak pernah mau nginget sama kita. Itulah hukuman yang selama ini kita tidak sadari itu. Dihukum, tapi tak tahu dihukum. Ada rasa malas kita untuk beribadah kepada Allah, itu hukuman. Tidak mau berbuat baik sekecil apapun kepada orang lain, itu hukuman. Tapi kita nggak sadar, dihukum tetapi tak tahu dihukum. Jadi hukuman Allah itu bukan bencana besar, gunung meletus, bakaran, hilang motor, mobil, maling gitu, hilang sandal di masjid, ribut, bukan itu. Musibah terbesar itu apabila kita sudah tidak mau berzikir, tidak mau berbuat baik, itu hukuman. Bersyukurlah kita yang sekarang ini masih terus mau berselawat, mau berzikir, mau berbuat baik. Berarti Allah sedang mengingat kita. Alhamdulillah. Dan doakan supaya saudara kita, suami, istri, anak-anak kita, kerabat kita, mertua kita, besan kita, sahabat-sahabat kita yang belum ke situ, doakan, jangan dihina juga. Bisa jadi di akhir hayat, karena finalnya nanti finishnya di akhir hayat kita. Begitu dia mau sakaratul maut, dia tobat, la ilaha illallah, dia berzikir. Kita yang rajin berzikir, tak berzikir malah kufur. Jadi jangan juga menghina, tapi diajak, mendoakan, didoakan. Jangan membenci. Jangan kita benci orang yang melakukan maksiat, tapi pekerjaannya kita benci. Orangnya jangan. Belum tahu kita
Yang akan datang itu gimana? Belum final. Bisa jadi yang kita anggap, yang kita hina, yang selalu melakukan maksiat, yang berjudi, yang mabuk, yang berzina, kita hina. Dia pula yang mungkin nanti berubahkan Allah 360 derajat. Lebih soleh daripada kita yang sok soleh hari ini yang menghina dia. Baik. Udah berapa jam kita ini? 1 jam lewat 3 menit. Lanjut nih. Nah, jadi zikir kepada Allah itu harus dilakukan menurut kadar kemampuan. Dan zikir yang diucap yang paling baik, yang seperti yang Abah katakan tadi, Abdul Zikri sesuai dengan hadis Rasulullah, Abdul Zikri la ilaha illallah. Terus saja berzikir di situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan harus kita paksa ya. Kalau kita masih punya kesadaran, mumpung Allah memberikan kesadaran pada diri kita itu, jiwa kita itu untuk berzikir paksa. Walaupun dengan hanya sekedar masih di lidah kita, enggak apa-apa. Terus pakai tahapan, terus. Biasa lidah kita, terus masuk zikir hati, zikir nyawa, zikir nafas, zikir roh, gitu. Sampai ke situ tahapnya. Tapi perlu belajar, perlu bimbingan. Zikir juga harus dibimbing supaya nggak lari-lari. Nggak apa-apa kalau lidah kita berzikir tapi hati kita masih harta aja, hiburan. Nggak apa-apa dulu, pelan-pelan pakai tahapan. Jangan merasakan minder. Nggak apa-apa. Aku zikir kok gelap aja misalnya gitu, nggak pernah nampak. Nggak apa-apa, terus saja zikir. Karena bukan kekuatan kita itu. Terus saja berzikir. Terus. Ya biasakan dulu zikir lisan. Menjadi biasa, hobi kan. Jadi hobi. Terus. Kenapa? Kalau kita tidak membiasakan zikir, setan akan lebih mudah memancarkan gambar-gambar tipuan kepada cermin hatinya, dan dunia akan lebih kuat menutupinya. Tertipu kita. Yang sudah berzikir aja pun masih bisa tertipu dengan tipuan setan. Apalagi tak berzikir. Nah, habis zikir lisan, terus kita biasakan belajar untuk berzikir hati. Kita dalami lagi kesadaran lebih mendalam, diperkuat hatinya untuk berzikir kepada Allah, karena hati kita ini untuk Allah saja, nggak ada untuk tempat-tempat untuk apa yang lain. Hati kita ini khusus untuk Allah. Allah, 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 Allah. Hanya itu hati kita, jangan untuk yang lain-lain. Kalau udah hatinya Allah, Allah, Allah saja, tidak ada kegoncangan dengan dunia, apapun itu. Hati kita akan mengalami suasana kehadiran Allah, selalu keadaan damai,
Disinilah tahap kalau udah zikir hati itu kita terus belajar sampai mengenal Allah. Hilang rasa takutnya kepada makhluk dan rasa duka cita dalam hatinya. Ya. Maka mari kita jadikan menjiwai zikir dan zikir dengan jiwa. Kita biasakan terus selalu zikir kepada Allah sampai akhir hayat kita, untuk menerangi kehidupan kita di dunia ini, di alam barzah sampai di akhirat. Tetap biasakan, mumpung Allah masih memberikan kesadaran pada diri kita, paksa diri kita untuk selalu berzikir. Zikir, 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 dan zikir kepada Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah. Rabbi ufirli, Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayya. Mohon maaf kepada sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan zahir dan batin Abah. Ada menyinggung perasaan. Semoga bermanfaat apa yang terkalamkan pada malam hari ini, dan bisa kita amalkan, kita bisa praktekkan, kita renungkan, kita muhasabai. Lebih-lebih ini bulan besar, bulan Rajab, tak lagi masuk Sya'ban Ramadan. Terus kita beramal, banyak-banyak berzikir, dan tahun semakin bertambah. Hari ini sekarang udah 2024, 1445 Hijriah. Pergunakan waktu sebaik-baik mungkin, karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan dalam keadaan apa Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.